Selamat malam. Jumpa lagi sama saya Novianto. Nah, biasa pada kesempatan kali ini saya akan menawarkan buku saya, buku karangan saya sendiri, buku novel yang berjudul Komplotan Tidak Takut Hantu. Ini genrenya horor, remaja, dan ada hubungannya sama sekolah. Jadi kenapa horor? Memang ada hantu-hantunya gitu ceritanya, guys. Kenapa remaja? Karena memang karakternya itu masih remaja. Kebanyakan ceritanya saat mereka duduk di bangku sekolah SMA ya, guys. Dan tentu nanti hubungannya sama hal-hal yang berhubungan dengan sekolah yang di SMA itu. Buku ini tebalnya 164 halaman, soft cover, laminating doff, ukurannya A5, bahannya book paper ya guys, seperti novel-novel pada umumnya. Dan yang saya tawarkan di sini ada dua buku. Ini buku saya yang pertama dan ini buku kedua. Jadi ini kelanjutannya ya. Ini buku pertama, kelanjutannya ini buku yang kedua. Jadi pada intinya cerita di novel ini adalah tentang 5 anak remaja yang kelima-limanya bisa melihat hantu. Istilahnya sekarang anak indigo gitu ya guys. 5 anak itu di cover ini sudah ada gambar-gambar karakternya belakang juga. Jadi ini kelima anak remaja itu ada karakter yang namanya Ari. Ari ini adalah karakter utamanya. Kemudian Tata, kemudian Toha, kemudian Wira, dan Nara. Mereka itu satu kelas di salah satu SMA kecuali Tata. Tata itu beda kelas karena dia anak yang paling pinter, jadi dia di kelas 10-1, kalau yang lain di 10-13. Kumpulan anak yang kelas buangan gitu ya, kecuali Tata. Sama di sini juga buku kedua juga di sampulnya sudah saya desain untuk karakter-karakternya di belakangnya juga. Cerita ini sudah ada di platform online, ada di Wattpad, Koiku, di Noveltoon, sama di Storyal ya guys, sampai bab 90. Rencana saya mungkin kalau mau dicetak itu bisa sampai 6 buku. Buku itu ada cerita tiap semesternya gitu sampai mereka lulus gitu ceritanya. Kalau di platform online sudah sampai ke buku 5, cuman pada kesempatan ini saya baru bisa untuk cetak yang episode 1 dan episode 2 itu di buku 1 dan buku 2. Kalau di buku 1 halaman 164, buku 2 itu 146. Kebanyakan settingnya itu di sekolah mereka ya, karena pada intinya ini mereka lagi berhubungan dengan hantu-hantu yang ada di sekolah mereka. Kebetulan sekolah mereka itu bangunan adalah bangunan tua yang zaman Belanda gitu, yang banyak ya. Nanti pada cerita-cerita yang ada di buku ini ada terungkap, di situ ada lorong-lorong yang zaman Belanda gitu ya guys. Tapi sebenarnya buku ini bukan melulu horor ya. Hantu-hantu itu hanya ceritanya aja. Sebenarnya saya lebih mengedepankan persahabatan, dan ada percintaannya juga dari karakter kelima karakter ini. Di buku 1 ini saya sertakan setiap buku saya sertakan sinopsis, dan untuk keunikan buku ini adalah banyak gambar-gambarnya guys. Jadi seperti sinopsis yang ada di buku ini, untuk lebih menarik dan menjelaskan isi cerita, ada gambar-gambar untuk menjelaskan sinopsis. Dan karena memang kan biasanya kalau di buku-buku kan pertama sinopsis ya, nah ini ada gambar-gambarnya seperti ini misalnya ya. Buku tentang hantu-hantu. Peggy, selamat malam, udah gabung. Tulis buku tentang hantu di kantor dong. Jangan, nanti dimarahin bos. Nanti nggak pada kerja, pada takut. Nah, itu adalah gambar Ari waktu kecil. Pertama kali Ari melihat hantu adalah di sumur sebelah rumah dia. Dia melihat ada anak yang ada di dalam sumur itu, memang rumahnya di situ ternyata. Dan itu adalah hantu yang suka mengambil mainan. Makanya ini ada di bab 1 ya. Hantu anak kecil yang suka mengambil mainan. Nah, ini ada
ceritanya juga bahwa ternyata yang di sumur ini itu bukan cuma anak ini, dan dia punya bapak ibu, punya keluarga. Jadi Ari itu waktu kecil suka ngeliat hantu, terus dia suka nggambar gitu. Jadi sebenarnya dalam proses menggambar itu rasa takutnya itu lama-lama terkurangi dan hilang. Jadi justru waktu tambah gede nanti dia tambah kayak kecanduan untuk nggambar hantu ya. Sebenarnya itu cuman untuk mengalihkan aja agar dia nggak takut gitu. Sister Kimi, thank you ya udah bergabung ya. Hai. Jauh-jauh dari Jepang, yang nggak masalah sih kalau di internet ya. Kedua habis. Apa? Kedua habis, kedua habis. Oh, udah baca ya, Pek? Kedua udah dibaca, oke, thank you, Pek. Thank you, Pek. Nah, nanti ketiga ya. Sampai mana itu Ari takut terus dia gambar. Nah, ceritanya ada nih di keluarga hantu di bab 2, keluarga hantu yang tinggal di dalam sumur, dan Ari sempat menggambar hantu itu. Nah, ini jadi ternyata si anak kecil yang suka bawa mainan itu punya bapak dan ibu. Makanya di sini ada cerita loh, kok ibunya Ari kok sering ada bau kayak bau rokok gitu. Terus ada kalau malam-malam sering ada orang nyapu ya. Ternyata ini ibunya si hantu anak kecil itu tuh kayak mbok-mbok gitu, suka nyapu gitu kan. Nah ini gambarnya juga gambar anak kecil. Ya ini sebenarnya gambar saya, cuman maksudnya gambar-gambar yang ada di buku ini adalah gambar Ari. Karena memang Ari harus gambar karena dia harus menyampaikan apa yang dia lihat ke teman-temannya atau ke siapa aja yang kebanyakan nggak percaya ya gitu. Nah kembali lagi ke sinopsis. Halaman berikutnya adalah lompat ke pertama kali Ari ketemu sama Tata. Nah, memang nanti lanjutan ceritanya memang lebih banyak berhubungan antara Ari dan Tata. Nah ini pertama kali Ari dan Tata ketemu di klinik psikiatri. Jadi waktu SMP Ari itu dikirim bapaknya ke klinik karena bapaknya itu nggak pernah percaya apa yang Ari lihat gitu. Jadi malah Ari itu dianggap kayak punya gangguan jiwa, dan di sana dia ketemu sama Tata waktu SMP, dan ada insiden waktu mereka di lobi, si Tata ngelihat di bawah tangga itu ada kayak penunggunya gitu, kayak banyak ular-ular gitu. Ari juga ngelihat, tapi Ari seperti biasa untuk menghilangkan rasa takutnya dia gambar, cuman karena dia ngelihat anak perempuan di depan dia kok ketakutan gitu ngelihat, dia langsung duduk di sebelahnya, dia menggambar, dan akhirnya itu bisa mengurangi ketakutan si Tata itu, dan pada akhirnya gambar ini nanti akan dikasih ke Tata. Nah ini ada ceritanya guys, yang ini Ari menggambar di sebelah Tata, terus gambar itu dikasih ke Tata. Someday ini gambar disimpan sama Tata sampai mereka ketemu lagi di SMA. Itu ada ceritanya sendiri nanti guys. Gitu. Lanjut lagi ke sinopsis berikutnya. Nah ini lompat ke dimana Ari pernah melihat hantu yang tiap malam keluar masuk ke kamar orang tuanya guys. Seperti biasa Ari ketakutan, lalu dia cepat-cepat gambar. Dan ini adalah gambar hantu yang terseram yang pernah Ari bikin. Ini adalah hantu yang tiap malam ternyata keluar masuk ke kamar orang tuanya. Itu nanti saya spill ceritanya sedikit ya. Setelah itu tuh bapaknya sering sakit, muntah-muntah gitu. Nah, nanti ada cerita selanjutnya yang mengungkap ini hantu apa. Ini adalah hantu kiriman, karena ada ceritanya juga nanti kan bapak Ari itu guru dan guru senior yang mau jadi kepala sekolah, tidak ada persaingan di sekolah itu. Nah, itu nanti ada ceritanya sendiri guys. Ada di bab 5. Ada bab 5, dan ini Ari waktu itu Ari menggambar seperti ini nih. Dan ini adalah hantu yang selalu menghantui pikiran Ari, karena setelah kedatangan hantu ini bapaknya Ari sering sakit-sakitan, terus orang tua Ari sering bertengkar sampai Ari dibawa ibunya ke rumah neneknya, dan pada akhirnya bapaknya ditemukan meninggal di kamarnya. Ya belum tahu kenapa, cuman pada intinya pokoknya Ari jadi trauma terhadap hantu ini, dan selalu di kisah-kisah berikutnya terganggu pikirannya sama hantu ini. Gitu guys. Saya lanjutkan. Kita lompat lagi, masih bagian sinopsis di buku ini ya, yang ada gambar-gambarnya guys. Nah ini gambar waktu Ari pertama kali masuk SMA. Ari sebenarnya bukan anak pintar, tapi dia bisa masuk ke SMA favorit karena memang dia anak guru gitu.
Pertama kali Ari masuk di kelas, dia duduk di samping jendela. Dia kayak melihat ada seonggok daging gitu ya di jendela itu, dan ternyata bentuk kaki yang hancur, dan itu kakinya ada hantu melayang-layang di jendelanya itu, yang kakinya hancur. Dia pakai seragam sekolah, guys. Nah, ini hantu memang hobi suka ngelongok ke jendela kelas gitu. Ya, nanti ini ada ceritanya. Karena dari sini sebenarnya di SMA itu Ari berkomunikasi dengan hantu ini. Ari menamakannya Awuk. Ada insiden juga karena dia gambar ini, terus sempat gambar itu dimasukkan ke majalah dinding ya, sampai heboh, dan Ari marahin sama kepala sekolah gitu, dianggap yang nggak boleh lagi gitu. Ya, membuat kehebohan gitu-gitulah. Dan hantu ini yang nantinya ada cerita, dan Ari berkomunikasi kan sama hantu ini bahwa dia tahu. Jadi sekolah Ari kan bangunan kuno itu, guys. Di bawahnya ada banyak ruang-ruang bawah tanah, dan gitu mulai dipugar itu, mau direnovasi. Sebenarnya itu enggak, hantu ini bilang jangan dipugar karena nanti, kata dia, kata hantu ini ke Ari, akan banyak hantu yang terjebak di sana yang akan keluar gitu, yang akan marah gitu. Tapi ternyata pembongkaran itu malah tetap terjadi. Ya, makanya ini sinopsis berikutnya ini menggambarkan, jadi begitu hantu-hantu keluar, sudah diingatkan sama si hantu Awuk ini, mereka pagi-pagi pasti akan bikin onar gitu. Dan benar, Ari sudah berfirasat mungkin ini waktu saat upacara gitu. Dan Ari bilang ke teman-temannya yang lain, ya udah jangan ikut upacara dulu gitu. Yang percaya sama Ari terus nggak ikut upacara gitu. Yang ikut upacara kebanyakan cewek-cewek pada kesurupan. Nah, di antara hantu-hantu yang keluar dari bawah tanah itu ada satu pemimpinnya itu yang kakinya kuda, guys. Nah, ini adalah hantu yang cuma bisa dilihat oleh Ari dan Tata. Karena dari kelima anak ini yang paling indigo itu Ari dan Tata. Dan Tata itu ternyata tipe anak indigo yang disukai sama hantu, termasuk hantu yang pemimpin yang bikin onar waktu upacara ini. Dan dia menyukai Tata, dan pada akhirnya dia ada cerita yang dia itu mau menculik Tata, dan nanti ada cerita bab yang menyelamatkan Tata. Di cerita ini arahnya ke sana ya, guys, gitu. Nah, jadi ini buku pertama, nanti akan berlanjut ke buku kedua. Jadi di buku pertama ini nanti ada bantuan dari orang dari Padepokan yang akan memberantas hantu-hantu di sana, tapi tetap ceritanya Tata tetap dikejar si hantu ini, dan Ari yang bisa menyelamatkan si Tata ini, gitu, guys. Lalu ada yang buku kedua, tetap berlanjut ceritanya, tapi di buku kedua ini memang di buku pertama itu kan hantu-hantu sudah pada dibersihin ya itu sama orang dari Padepokan gitu. Cuman ternyata masih ada hantu, guys. Ya memang di luar sana kelima anak ini tetap berhubungan dengan hantu-hantu. Nah, di buku ini sama di buku pertama, awal-awalnya sinopsis ya, guys, dan sama saya bikin gambar-gambarnya supaya lebih menarik dan lebih tergambarkan imajinasinya. Nah, ini adalah hantu yang tidak ada kepalanya di bawah, dia dijinjing gitu, dan ini Nara yang melihat. Sebenarnya di dalam sekolah udah aman, cuman di luar sekolah ini hantu yang sebenarnya pagi mondar-mandir di luar pagar sekolah. Dia nggak bisa masuk karena udah dibagarin sama orang Padepokan. Cuman pada waktu Tata pulang malam dia muncul, sempat kepergok sama hantu ini, guys. Seperti biasa sebenarnya Ari pulang jam 8, Ari pulang jam 6 gitu. Dan Ari sempat ketemu juga, tapi kepalanya belum putus. Nah, itu pernah digambar, ada gambarnya. Nah, ini pagi-pagi Ari pernah gambar ini belum putus kepalanya. Pas jam 6 pulang, nah ini dia mutusin sendiri kepalanya. Gitu. Ini ada ceritanya, ada ceritanya, guys, kenapa dia begitu. Ternyata dia hantu dari bangunan seberang. Bangunan seberang itu juga bangunan balai kota, yang bangunan Belanda yang lama-lama gitu. Nah, pas kebetulan jam 8 si Nara pulang pakai mobil, kepergok itu si hantu, tapi kepalanya udah putus dan dibawa gitu, guys. Serem ya, guys. Nah, ceritanya itu ada di bab 1 dan bab 2. Nah, di luar sekolah juga ada kejadian juga waktu mereka, ini di sinopsis berikutnya, waktu mereka kan ada kayak pelajaran olahraga itu ya, ada pelajaran berenang, mereka ke kolam renang. Nah, ternyata di salah satu kolam yang 5 meteran gitu ya dalam, lah di situ ada penunggunya, guys, dan itu Ari dan teman-temannya sudah lihat. Nah,
pada akhirnya mereka berani melompat masuk ke kolam, ya, dan tidak terjadi apa-apa. Karena pada intinya saya spill ya guys, kenapa namanya komplotan tidak takut hantu, karena sebenarnya moral ceritanya adalah bahwa kita sebenarnya tidak perlu takut sama hantu. Seperti cerita-cerita yang ada di sini, karakter-karakternya mereka bisa melihat hantu, terus mereka takut, terus mereka berusaha untuk memberanikan diri untuk mencebur ke kolam itu. Walaupun ada yang sempat kepegang tangannya si setan itu ya, tapi tetap selamat ya. Nah, dan kalau Tata kan kelasnya lain ya. Tata itu jadwalnya besoknya baru berenang. Nah, ini Ari yang karena dari buku pertama punya cah sendiri dari SMP, jadi kayak kalau serius untuk melindungi Tata gitu. Jadi walaupun Tata udah jadian sama orang lain, tetap dia kayak kucing gitu ya, gimana sih, tetap dia ingin melindungi Tata karena Tata besok ada jadwal berenang, takutnya nanti dia tarik kakinya sama hantu ini, dan itu nanti ada kejadiannya guys ceritanya. Dan sebelumnya Ari udah gambar nih, dan gambar itu dikasih ke Tata gitu supaya kamu hati-hati. Cuman Ari datang ke kolam renang waktu itu, dan itu nanti ada ceritanya sendiri guys. Nah, ini Ari sempat gambar dan ini dikasih ke Tata, kamu hati-hati ya, besok di kolam renang ada yang kayak gini. Tatanya takut, terus akhirnya besok maksa datang ke kolam renang gitu, malah dianggap anak gila gitu yang nguntit-nguntit Tata dan sebagainya. Ada ceritanya ya guys gitu. Nah, balik lagi ke sinopsis yang kedua. Nah, setelah itu ternyata walaupun mereka udah nggak ada hantu lagi nih di sekolah, ternyata masih ada loh guys. Dan si Nara pernah lihat di mobil Tata itu waktu di parkiran ada hantu wanita cantik yang memang ngendon di mobil Tata. Dan cerita selanjutnya, hantu ini masuk ke badan Tata. Hantu ini berasal dari salah satu lorong-lorong juga, yang pada akhirnya dari Nara terungkap bahwa sebenarnya ada lorong-lorong lain juga gitu, selain lorong-lorong yang di buku pertama itu terungkap ya. Dari sana hantu ini keluar. Menujunya kemana? Selanjutnya, sinopsis selanjutnya ya lompat lagi guys, dan banyak kejadian-kejadian. Yang paling heboh itu genting-genting sekolah pada jatuh gitu ya, ada langit-langit kelas pada belatungan gitu-gitu ya. Dan nah, ini ada kejadian Pak Min itu si tukang kebunnya ya lagi benerin genting-genting yang jatuh itu, sampai jatuh dari sana. Dan ditanyain sama Ari dan teman-temannya, katanya kok ada sayap gede banget, ada burung gede banget tuh mendorong saya gitu-gitu ya. Ternyata memang ada hantu yang bersayap di sana guys. Dan Ari pernah lihat hantu ini menggantung di salah satu kelas ya, ada gambarnya guys. Ini ceritanya mungkin di bab ke-9 ini guys. Ini Ari pernah kepergok hantu ini. Ini sebenarnya yang dorong Pak Min itu. Cuman Pak Min yang taunya ada burung gede banget gitu. Ini nanti ada kaitannya dengan hantu yang masuk ke badan Tata tadi, dan ceritanya nanti bisa dibaca sendiri ya guys. Gitu. Ya, kemudian dari sinopsis. Nah, pada akhirnya ternyata jadi si Nara ini dulu kakeknya 20 tahun yang lalu pernah jadi kepala sekolah di sana, dan dia punya kayak data-data dari sekolahan itu kayak denah dan sebagainya. Dan ternyata denah itu terungkap banyak lorong-lorong lain gitu yang sebenarnya di kopi sekarang yang disimpan oleh sekolahan itu dihilangkan gitu, dan terungkap di sana banyak lorong-lorong. Dan dari sanalah nih hantu-hantu pada keluar ya, kayak nyata ya guys. Dan ini ada kejadian karena Ari merasa gimana cara melindungi Tata, Ari konsultasi sama Toha, sahabatnya itu salah satu karakter, dimana Toha itu bapaknya adalah paranormal terkenal. Dan kata Toha dulu pernah sepupunya kasih kalung sama bapaknya yang paranormal itu, terus dia nggak ngelihat hantu lagi, dan hantu juga nggak ganggu dia lagi. Maksudnya mungkin hantu nggak ngelihat auranya dia lagi. Terus akhirnya Ari request ke bapaknya Toha ini untuk membikinkan kalung ke Tata, sehingga waktu itu begitu pakai kalung itu si hantu cantik tadi yang suka masuk ke badan Tata itu udah nggak gangguin Tata lagi. Nah, tapi ternyata si hantu ini malah pindah ke badan Nara gitu. Nah, jadi di buku kedua ini nanti ada bab menyelamatkan Nara ya. Kalau di buku pertama itu ada menyelamatkan Tata, di buku kedua ini ada bab menyelamatkan Nara gitu. Jadi itu sinopsis. Banyak gambar-gambar di sini ya guys.
Sebenarnya gambar ini memang gambar saya, cuman ini yang hantu yang cantik tadi yang masuk ke badan Tata ya. Tapi di cerita ini Ari yang gambar ya guys, dia ungkapkan ke teman-temannya gitu. Oke, untuk mungkin lebih jelasnya karena saya memang nggak fokus ke hantu-hantunya ya, saya lebih fokus ke karakter-karakternya yang anak-anak indigo itu lebih jauh saya jelasin ya. Kayak tokoh utamanya namanya Ari. Ini gambar karakter utamanya namanya Ari. Ini anak yang paling indigo di sana. Ari ini karakternya orangnya polos, terlalu serius dan nekat gitu ya. Tata udah digangguin hantu, dia nekat ngelindungin Tata gitu ya. Walaupun Tata udah punya cowok gimana, tapi dia tetap ngelindungin Tata gitu. Nah, Ari ini backgroundnya dari keluarga yang biasa saja. Bapaknya yang saya ceritakan tadi guru fisika ya, ada guru fisika, jadi yang nggak percayalah sama kayak cerita-cerita hantu itu. Sampai waktu SMP itu Ari kan dibawa ke klinik ya. Ibunya ibu rumah tangga biasa, cuman waktu bapaknya meninggal itu ibunya sempat kerja di tata usaha di sekolahnya Ari. Sister Kimi ini bukan monster, ini apa ya? Devil. Ini apa? Hantu. Ghost. This is ghost. Demon ya. Ini gambarnya Ari. Nah, ini karakter kedua Tata. Pada intinya nanti ceritanya banyak berkutat antara Ari dan Tata ya. Ari dan Tata adalah dua dari kelompok kelima anak itu yang paling indigo, dan Tata ini menurut bapaknya Toha yang paranormal ini adalah model indigo yang disukai sama hantu-hantu gitu, auranya jadi disukai hantu-hantu. Makanya Ari sampai bela-belain minta bapaknya Toha itu untuk bikin kalung. Nah, Tata ini backgroundnya dia dari keluarga yang sangat berada, rumahnya gede sekali. Terus kalau berangkat sekolah diantar pakai mobil, ada mobil pribadi gitu. Ceritanya ini sekaligus bodyguard karena, nah ini ada ceritanya juga karena waktu pertama kali ketemu di klinik, ibunya Tata juga ketemu Ari, jadi kayak sebagai pesakitan gitu guys, kayak yang nggak normal. Jadi pada cerita nanti bergulir, ibunya atau keluarganya Tata nggak mau kalau si Tata ini berhubungan dengan Ari gitu guys. Karena keluarganya ingin Tata jadi anak yang normal, nggak yang suka bicara sendiri gimana gitu ya. Dan memang ada insiden di mana yang waktu setelah Ari melihat hantu yang lidahnya panjang itu, terus karena bapaknya meninggal, terus Ari jadi stres gimana, pada akhirnya Ari nggak ketemu Tata lagi gitu. Ada insiden itu di mana akhirnya mereka ketemu waktu di SMA yang favorit itu, dan begitu ketemu lagi Ari merasa Tata itu jadi orang yang berbeda karena memang Tata sudah mau jadi orang yang normal gitu ya. Jadi dia merasa jaga jarak sama Ari gitu ya, nggak mau ketemu sama Ari gitu. Nah itu ada ceritanya sendiri nanti ya guys. Karakter berikutnya adalah ini Toha. Toha ini di sini anak seorang paranormal terkenal. Tapi dia kalau dihubung-hubungkan sama profesi bapaknya, dia paling marah gitu ya. Kalau teman-temannya suruh tanyain itu gimana, hantunya gimana, dia paling malas-malesan gitu. Dia nggak mau bapaknya dihubung-hubungkan sama kejadian yang ada hubungannya sama hantu-hantu gitu lah. Background keluarganya memang Toha ini paling yang nggak punya ya guys, karena walaupun paranormal terkenal itu bapaknya kalau ada orang konsultasi dia nggak ngecas gitu, dia maunya nolong orang aja. Jadi si Toha ini kalau ke sekolah pakai sepeda ontel gitu. Kalau si Ari masih lumayan, dia masih punya ongkos buat naik bis gitu. Oke, karakter berikutnya adalah, nah ini namanya Wira. Nah, sama ini satu kelas sama Ari ya. Wira, Toha, Ari, dan Nara itu satu kelas. Kalau Tata beda kelas. Ya, Wira ini karakter yang paling jagoan guys. Paling jagoan, paling emosian, dan badannya paling atletis gitu. Jadi anaknya suka berantem. Kalau naiknya naik Vespa, tapi kalau naik Vespa ngebut nih. Dia saya lihat hantu karena memang Toha ini dari keluarga yang ningrat-ningratan gitu, yang masih keluarga
keluarga dia dari mbah-mbahnya dia itu nggak biasa berhubungan dengan yang hubungan-hubungan sama mistis gitu ya, yang suka ke gunung-gunung gitu. Nah ini menurun di sini Kak. Kalau Toha kan memang bapaknya Pak Roma. Kalau Ari sama Tata ini memang diceritakan guys kenapa mereka bisa ngelihat karena indigo. Karena Ari tuh waktu kecil waktu dilahirkan dia janinnya udah mau dibuang, meninggalkan dia, terus ternyata hidup lagi janinnya sama kayak Tata juga. Nah anehnya ini sebenarnya Ari sama Tata tuh tanggal kelahirannya sama. Nah nanti ada ceritanya nih guys, ada ceritanya kenapa dia jadi indigo, dua anak ini ada ceritanya gitu. Nah, makanya nanti beli bukunya ya 1, 2, nanti kan buku ketiga juga, mudah-mudahan saya bisa menamatkan sampai buku ke-6 gitu. Cerita selanjutnya ya ini Nara ya, karakter yang kelima yang saya ceritakan. Nara ini punya kemampuan untuk melihat hantu dari ibunya juga punya kemampuan, dan ibunya kebetulan 10 tahun yang lalu dia sekolah di situ juga. Kakek Nara dulu juga kepala sekolah di situ. Jadi data-data misteri dapatnya dari si Nara ini. Dari Nara ini karena dulu kan kakeknya Nara ini kepala sekolah di situ, dan ibunya Nara punya banyak dokumentasi di sana. Waktu dulu juga banyak hantunya juga. 10 tahun yang lalu lebih serem lagi justru malah ya. Jadi Nara itu mungkin nggak terlalu indigo, cuman dia itu paling sensitif ya di antara keempat temannya. Jadi kalau di sekitarnya ada hantu dia langsung kedinginan, makanya dia itu penampilannya selalu pakai jaket yang ada hoodie-nya. Dia kalau ada hantu di sekitarnya dia kedinginan, makanya teman-temannya kalau dia lagi pakai jaket terus tudungnya ditudungin ke kepalanya gitu, berarti ini lagi ada hantu nih di sekitar sini gitu. Dulu ibunya juga begitu sama gitu, dan di sekolah yang sama. Jadi dari data-data Nara ini maka ada cerita-cerita yang berhubungan dengan misteri sekolah mereka yang bangunan tua itu banyak terungkap gitu guys. Nah kebetulan kakek Nara ini kan dulu kepala sekolah, dan kakek Nara ini pernah membahas tentang bangunan-bangunan tua di kota itu, dan salah satunya di sekolah mereka. Dan memang benar di sana banyak lorong-lorong yang terhubung antar bangunan itu. Banyak lorong-lorong kecil itu mungkin sanitasi ya, tapi ada lorong besar yang menghubungkan. Jadi ternyata sekolah mereka itu, bangunan tua itu, bangunan zaman Belanda terhubung dengan satu bangunan yang lebih besar lagi, yang tempat lain yang itu sangat angker guys. Itu intinya dari cerita ini ya. Nanti akan terungkap di misteri-misteri cerita selanjutnya. Dan ternyata di tempat yang terhubung dengan lorong-lorong itu, di sanalah nanti Ari akan bertemu dengan hantu yang dia anggap menjadi penyebab kematian bapaknya, yang hantu yang lidah menjulur itu tadi. Itu ceritanya guys. Jadi ceritanya gitu, nanti pada akhirnya Ari akan ketemu sama dan akan balas dendam sama hantu itu yang dia sangat sedih kalau bapaknya meninggal ya gitu. Mungkin sekian dari saya, spill dari saya. Semuanya bisa dibaca di sini ya, cerita lengkapnya guys, di buku pertama dan buku kedua, dan saya masih bikin untuk buku yang ketiga. Tapi sebenarnya ceritanya sudah hampir lengkap di platform online ya guys, bisa dibaca di Wattpad, di Kuiku, di Storyal, sama di Noveltoon. Nah itu dengan judul yang sama, di sana lebih lengkap dan hampir tamat. Nah mudah-mudahan saya bisa menamatkan. Nanti ceritanya Ari akan ketemu sama hantu yang serem itu tadi guys, yang bedanya menjulur. Oke guys, kalau ada yang berminat, kalau di TikTok bisa langsung biasa ya di keranjang kuning, sama kalau di IG bisa dilihat di link bio. Di sana akan masuk ke Shopee. Di Shopee bisa, di Tokped bisa, kayaknya kalau di Instagram di Tokped ya. Oke guys, seperti yang moral story cerita ini, jadi kita jangan takut sama hantu ya guys. Oke, sampai sekian, ketemu lagi nanti di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.